Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semasa, datang yuk di hari Sabtu tanggal 31 Oktober. Cukup 30 detik sampai 1 menit untuk menentukan pilihan siapa ketua OSIS periode tahun 2020-2021. Satu suara kamu menentukan masa depan SMA 1. Semasa Biawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pasuruan, Bapak Trisaguh Notobawono SPD. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru serta karyawan staf tata usaha di SMA Negeri 1 Pasuruan. Serta tak lupa seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pasuruan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini, hari Sabtu, kita dapat melaksanakan debat pemilihan ketua OSIS periode 2020-2021 dengan berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku pembina OSIS dan MPK SMA Negeri Pasuruan mengucapkan selamat berproses, selamat menuju pesta demokrasi di SMA Negeri 1 Pasuruan. Pesta demokrasi pada tahun 2020 ini memiliki perbedaan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, di mana kita mengalami masa pandemi yang membuat semua tatanan sedikit mengalami perubahan. Namun tanpa menghalangi rasa sakral dari pesta demokrasi itu sendiri, MPK telah berusaha sekuat tenaga dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang tentunya bisa menunjang agar pelaksanaan pemilihan ketua OSIS ini tetap berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya terpilih 3 kandidat, semoga 3 kandidat ini kelak bisa membawa amanah yang baik, serta bisa membawa kemajuan yang bagus, serta progres yang bagus buat OSIS Sewagati SMA Negeri 1 Pasuruan. Terakhir adalah semangat menuju pesta demokrasi. Kalah dan menang adalah sudah biasa. Tunjukkan bahwa kita adalah berbagai siswa-siswi pilihan yang mempunyai jiwa intelektualitas yang sangat tinggi. Dan terakhir juga saya berpesan agar kepada seluruh siswa dan siswi SMA Negeri Pasuruan, jangan lupa hari Sabtu tanggal 31 Oktober, ayo kita datang ke sekolah sesuai dengan jamnya ditentukan. Mari kita sukseskan pesta demokrasi yang ada di SMA Negeri 1 Pasuruan. Semasa, we are one. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, arek-arek semasa, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat menjalani hari-hari ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fia Rahmatika selaku Ketua Umum MPK periode 2020-2021 sekaligus menjadi penanggung jawab acara pemilihan Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021 kali ini. Tepat hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 nanti akan dilaksanakan pemilihan Ketua OSIS baru loh. Jangan sampai golput ya. Pemilihan tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi, aktivitas yang kita lakukan menjadi terbatas. Oleh karena itu, pemilihan tahun ini kita akan mengadakan sistem drive-thru. Nah, karena aktivitas seperti debat, kampanye, dan sebagainya tidak dapat dilaksanakan secara langsung, kalian bisa cek video ini ya. Video debat kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Happy watching, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya David Febri Alisal dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya sebagai moderator debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Pasuruan periode 2020-2021 dengan tema debat restorasi OSIS MPK melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas menuju kejayaan SMAN 1 Pasuruan. Sudah hadir bersama saya calon kandidat nomor urut 1 Dita Maharani Nabila Soekarno Putih dari kelas 11 IPA 2 dan Afin Santoso selaku kandidat nomor urut 2 dari kelas 11 IPS 2 dan Muhammad Hamdi Walfi
selaku kandidat nomor 3 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya sudah memegang 5 soal selaku moderator untuk memberikan penyampaian aspirasi kepada mereka dari teman-teman kelas di SMAN 1 Pasuruan yang sudah kita pilih 5 soal berdasarkan bobot dan sesuai dengan substansi yang kita angkat. Namun sebelum kita masuk kepada pertanyaan inti, saya ingin membuka jendela pikiran kita dulu melalui pertanyaan pembuka. Nah, pertanyaan pembukanya kita mulai dari Mbak Dita. Mbak Dita, kira-kira SMAN 1 ini kan mengikuti perkembangan zaman, media sosial terutama ya, media sosial dan juga revolusi industri 4.0. Kira-kira dari visi misi Anda, kira-kira apa yang bisa menyesuaikan dari kondisi tersebut dengan kondisi pandemi COVID-19 juga demi kemajuan SMAN 1 Pasuruan? Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya mempunyai visi dan juga misi. Visi saya yaitu menciptakan organisasi OSIS sebagai organisasi yang mampu unggul dalam bidang IMTAK maupun IPTEK, menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, serta mampu menjadi wadah aspirasi bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Pasuruan. Misi saya yang pertama yaitu meningkatkan rasa ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mempererat kerjasama dan juga rasa kekeluargaan antar anggota OSIS maupun dengan MPK dan juga ekstrakurikuler, serta menjunjung tinggi rasa profesionalitas. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Yang keempat, melanjutkan dan juga meningkatkan program kerja OSIS. Dari visi misi tersebut, saya ingin mengembangkan inovasi baru. Karena kita sekarang sudah berada di era industri 4.0. Kita harus lebih maju dalam berpikir, khususnya dalam bidang IPTEK. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita juga berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu, kegiatan kita terbatas, sehingga saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring ataupun online. Untuk itu, kita bisa menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyalurkan event ataupun memberikan informasi kepada media massa. Seperti itu. Sebuah visi misi yang bagus. Kita juga perlu lihat dari kandidat nomor urut 2, Afin Santoso, untuk memberikan visi misinya. Visi dan misi saya, yang pertama visi. Visi saya menciptakan OSIS sebagai sarana penampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi. Juga meningkatkan sekolah yang bermutu, berani tampil beda, berakhlak mulia, jujur, adil, dan disiplin. Misi saya yang pertama mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler juga kepengurusannya. Yang kedua, meningkatkan mutu kerja OSIS. Yang ketiga, melaksanakan program-program OSIS yang sudah terlaksana atau sesuai rencana. Yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis antar seluruh warga sekolah. Yang kelima, menjadikan siswa atau siswi SMA Negeri 1 Pasuruan yang kreatif, pintar, cerdas, dan disiplin serta takwa terhadap Tuhan. Yang terakhir, saya akan membuat sebuah program yaitu tentang bidang sosial dan keagamaan. Oke, Mas Walfi, selanjutnya Anda tadi sudah melihat 2 kandidat Anda, kompetitor Anda. Lalu bagaimana yang membuat Anda semacam percaya visi misi Anda baik untuk dibicarakan di sini? Sebelumnya, inti pertanyaannya kan sebelumnya, apa inovasi Anda di zaman revolusi industri 4.0, apalagi sekarang kan ada pandemi kan. Mungkin ada baiknya sama kayak yang lain, aku di sini menjelaskan tentang visi misiku dulu. Apa sih tujuanku untuk OSIS ke depan? Aku punya visi untuk meningkatkan keterampilan anggota dan pengurus OSIS SMAN 1 Pasuruan di setiap bidang melalui fungsi organisasi yang optimal dan berintegritas. Otomatis ada misinya dalam mencapai visi tersebut kan. Misi yang pertama, merencanakan program kerja dengan prinsip kerjasama, kerja keras, kerja cerdas,
kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Yang kedua ada meningkatkan karakter siswa. Dalam artian ini juga merujuk ke visi misi yang tadi, bahwa aku pengen menciptakan anggota dan pengurus OSIS yang berintegritas, dan integritas itu mencakup hal yang luas. Aku pengen gimana ya, ada identitas diri yang positif lah dari diri kita, khususnya warga semasa, dan karakter yang baik, karena moralitas itu adalah kunci utama dalam kehidupan kita. Yang ketiga, lebih mengoptimalkan lagi fungsi OSIS sebagai wadah aspirasi warga sekolah tentunya. Dan yang terakhir, meningkatkan koordinasi dan solidaritas, baik itu dari siswa, ekskul, organisasi seperti OSIS dan MPK, maupun guru kesiswaan pembina OSIS. Kalau ditanya tentang inovasi, sebelumnya aku pengen berterima kasih sama Swagati periode yang lama, 2 periode yang sebelumnya ya. Karena gimana? Karena mereka mewarisi aset yang menurutku sebuah inovasi yang gak ada di sekolah lain lah. Dan ini ada hubungannya sama media sosial, yaitu aset pertama SWG Production, ya kan? Menurutku ini bisa dikembangkan lagi untuk menciptakan sebuah kreativitas. Jadi di SWG Production bisa menjadi media untuk kreativitas siswa lah. Dan juga aset yang kedua itu website Swagati. Dan menurutku 2 hal ini andaikan dikombinasikan bakal menciptakan sebuah hal yang sangat luar biasa, apalagi di tengah pandemi saat ini. Kalau misalnya ada banyak orang bilang pandemi ini membatasi gerak-gerik kita, kalau misalnya ada yang bilang, ya aku tahu kok, itu benar Ancen. Dalam artian bahwa perbuatan kita, apa yang kita lakukan, kegiatan kita gara-gara pandemi ini dibatasi, tapi justru menurutku pandemi ini adalah kesempatan kita untuk berinovasi. Jadi yang saya pegang dari Walfi adalah masalah integritas ya. Namun Mbak Dita, tadi Anda berbicara mengenai informasi. Bagaimana kriteria informasi yang akan Anda gunakan sebagai kekuatan Anda, power Anda dalam media sosial? Baik, terima kasih. Untuk itu, informasi kan tentu sangat banyak ya. Kita sendiri di sini dalam konteks OSIS merupakan sebuah organisasi. Jadi dari saya pribadi, informasi yang nantinya saya tekankan adalah seputar keorganisasian itu sendiri. Dan bisa juga diselingi dengan informasi-informasi lain sebagai tambahan dan juga hiburan. Terima kasih. Dari tadi Anda, Mas Afin ya, tadi Anda bilang mengenai kendali. Anda bilang mengenai kendali. Anda mengendalikan sesuatu di dalam OSIS SMAN 1 Pasuruan. Apakah Anda melalui suatu hubungan relasi yang baik dengan anggota-anggota Anda? Ya, saya saling punya, kita itu sebagai organisasi itu harus punya relasi yang panjang ke depannya. Yaitu bukan hanya relasi antar satu kelas saja. Makanya dalam organisasi OSIS itu harus ada kerjasama dari atas, yaitu kakak kelas, kedua teman di sekitar kita, yang ketiga itu adik kelas itu. Oke. Mengenai Walfi tadi berbicara getolnya tentang integritas ya. Sebenarnya apa yang diintensifikasikan sama Walfi ini mengenai integritas? Integritas yang bagaimana, Walfi? Kalau integritas yang bagaimana? Aku pengen ada identitas diri yang positif lah. Dalam artian kita sebagai warga semasa, apalagi konteks manusia ya, kita harus punya personal branding lah. Kita pengen dilihat masyarakat sebagai pemimpin yang bagaimana. Kan setiap orang kan punya keinginan berbeda kan. Ada yang pengen
dilihat sebagai pemimpin yang tegas, pengen dilihat masyarakat sebagai pemimpin yang merakyat. Lah, menurutku integritas ini seperti personal branding itu tadi. Gimana cara kita membuat masyarakat itu melihat diri kita seperti apa, pemimpin yang seperti apa. Tadi berarti Anda bilang mengenai rekam jejaknya OSIS yang lalu, tetapi Anda juga harus meyakinkan bahwa integritas di masa depannya OSIS ini juga lebih baik ya. Dari Mbak Dita sendiri, apakah Anda mengatakan tadi, saya masih sedikit bertanya mengenai informasi. Kalau Anda informasi seperti itu namanya informasi terlalu eksklusif ya. Bagaimana sih kita membuat informasi yang banyak mencakup semua ekskul misal? Jadi seperti yang visi saya dan misi yang telah saya sebutkan, yaitu meningkatkan kerjasama dengan ekstrakurikuler. Dari hal tersebut kita bisa bekerja sama tentang ekstra apa saja yang ada di SMA 1, lalu apa saja program yang sudah mereka adakan, apa saja kegiatannya, itu bisa kita sharingkan bersama di situ. Seperti itu. Saya kira ini suatu prolog yang sangat bagus, suatu pendahuluan yang sangat bagus. Kita nanti akan memasuki segmen inti di mana pertanyaan akan lebih dalam, kita akan lebih berpikir. Namun sebelum itu kita akan break sejenak untuk merefreshkan pikiran kita. Terima kasih. Ingat, 31 Oktober 2020 akan diadakan pemilihan ketua OSIS periode 2020-2021. Jadilah pemilih yang cerdas dan mantapkan hati kalian pada kandidat yang dipilih. Baik, kita memasuki segmen yang kedua, di mana kita akan melontarkan pertanyaan kepada ketiga kandidat secara acak, dan pertanyaan kedua juga. Namun kita perlu mengetahui dulu ya mengenai kesiapan ketiga kandidat. Dalam debat ini akan terlihat kesiapan kandidat dalam maju sebagai ketua OSIS SMN 1. Yang pertama, di dalam sebuah pesta demokrasi, di dalam suatu konstelasi demokrasi, kita mengetahui bahwa ada saja orang yang berkompetisi itu untuk mencari ketenaran. Ada yang untuk mencari popularitas, elektabilitas, dan segala macam. Nah, saya ingin ke Walfi dulu. Kira-kira, apakah Anda dalam mencalonkan diri ini, Anda sedang mencari popularitas, atau sedang mencari sebuah ketenaran, atau memang Anda ingin membangun OSIS SMN 1 lebih baik? Sebelumnya, menurutku ini pertanyaan menarik ya. Karena apa? Karena ini ada kaitannya sama tema debat kali ini kan, yaitu restorasi OSIS MPK melalui prinsip kerja keras, kerja cerdas, sama kerja ikhlas. Lah, kalau ditanya apakah Anda pengen untuk mencari popularitas, sebenarnya juga enggak. Karena kalau secara fakta ya, mungkin nggak bisa dilihat dari kamera, tapi tim suksesku termasuk yang paling sedikit di sini dibandingkan yang lain. Ya, yang lain lebih banyak lah. Secara popularitas kayaknya nggak masuk akal lah buatku, ya kan? Tapi aku nggak pengen bahas itu. Karena apa? Karena tujuanku mencalonkan diri sebagai ketua OSIS adalah aku pengen meneruskan tongkat estafet OSIS sebelumnya. Yang menarik adalah bahwa OSIS Sumagati ini terbilang baru, umurnya kurang lebih masih 2 tahun, ya kan? Andaikan kita lihat esensi organisasi Sumagati itu apa sih? Menurutku akhirnya ini menciptakan apa ya? Ada dorongan lah, ada motivasi kita untuk bekerja keras. Kalau kita tahu esensi dibentuknya organisasi ini, kita tahu sejarahnya dulu gimana, apalagi yang periode pertama ya. Periode pertama kan otomatis membangun citra di internal itu baru awal-awal mulai kan, pasti butuh membangun citra yang baik kan. Sudah sukses. Periode kedua mungkin citranya lebih diperluas. Kalau periode pertama di internalnya, periode kedua mulai ke eksternalnya. Dan di periode ketiga ini aku lebih pengen mengoptimalkan lagi, pengen melanjutkan perjuangan
pendahuluku, kakak-kakakku dulu, bahwa perjuangan Swagati harusnya nggak selesai sampai di sini. Makanya slogan kampanyeku, Make Semasa Great Again. Apa maksudnya? Swagati yang dulu berhasil melewati segala rintangan, berhasil melewati segala ketidakpercayaan, dan nyatanya mereka terbilang sukses. Aku pengen di periode ketiga ini, setahun ke depan ini, aku pengen mengulang lagi kesuksesan kakak-kakakku dulu. Mbak Dita, ketika tadi Walfi bilang mengenai kuantitas tim sukses, kira-kira itu tidak bisa menjadi bahan pertimbangan kita bahwa sebenarnya Anda tidak sesuai dengan pertanyaan kita bahwa Anda sedang mencari ketenaran. Kira-kira apa yang lebih progresif tidak mengatakan mengenai kuantitas tim sukses? Kalau saya pribadi, alasan saya mengikuti pencalonan ketua OSIS ini adalah untuk mencari pengalaman baru dan juga melanjutkan perjuangan kakak-kakak pendahulu saya di Sewagati pertama maupun di Sewagati kedua. Karena di saat SMA ini, jujur saya pribadi dalam masa-masa mencari jati diri saya. Karena jika saya hanya terpaku pada fokus ke akademik saja, nilai itu bisa dicari, tapi pengalaman itu sangat berharga. Dan pengalaman itu sangat mahal harganya. Jadi saya ingin di periode ini saya lebih meningkatkan lagi pengalaman saya. Dan juga berbekal dengan pengalaman di organisasi-organisasi sebelumnya, saya ingin mendampingi adik-adik dari Sewagati yang nantinya akan terpilih sebagai OSIS di periode ketiga untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Mas Afin, ketika kita mengetahui dari Walfi dan Dita, kita menangkap sebuah retorika yang sangat bagus sekali. Namun saya ingin melihat aksi dari Mas Afin sendiri yang membuat Anda berbeda dari apa yang dibayangkan oleh orang lain. Kalau niat saya masuk OSIS ini ingin merubah struktur kepengurusan yang dulunya OSIS sama MPK itu tidak menyatu, akhirnya pada Sewagati kedua terbentuklah MPK. MPK itu adalah membantu kinerja dan mengawasi OSIS. Makanya yang tahun ini saya menjadi kandidat ketua OSIS, saya ingin merubah struktur kepengurusannya, mulai dari eskul. Eskul itu seharusnya satu eskul harus ada pendamping, tetapi di semasa tahun kemarin banyak eskul yang tidak ada pendamping. Yang kedua, itu eskul itu tidak ada bimbingan dari beberapa bapak ibu guru. Yang keempat, saya ingin membuat suatu eskul yang saya dapat dari pendapat teman-teman, contohnya dari bapak moderator ya, David, ada eskul yang namanya OFD, One Forum Debate, itu belum terlaksanakan, tapi sudah ada rancangan ke depannya. Itu saya akan membuat eskul itu lebih besar lagi, dan dari eskul itu sudah banyak juara-juara. Bisa dilihat di ruang guru, juara 3 debat di Kota Pasuruan. Itu aja. Mas Walfi, ketika kita berbicara mengenai struktur kepengurusan, sebenarnya popularitas itu dan elektabilitas itu adalah suatu bentuk cara kita meraih legitimasi ya. Kira-kira kalau Anda tidak memiliki popularitas dan ketenaran yang bagus di SMMN 1, Anda akan kesulitan dalam memimpin. Lalu bagaimana secara kasarnya Anda meraih perhatian massa di SMMN 1 Pasuruan? Menarik. Karena gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang ya ketenaran pada hakikatnya memang dibutuhkan. Karena misalnya andai kan gak ada yang kenal aku di sini sebagai ketua OSIS, kandidat ketua OSIS kan, akhirnya kan gak ada yang milih juga kan. Okay. Ketenaran pada akhirnya ketenaran juga dibutuhkan. Tapi itu bukan yang dinomorsatukan, karena pada dasarnya untuk dalam kasarannya gimana sih cara orang tahu kalau misalnya kamu ini orang yang tepat. Menurutku gak harus lewat ketenaran, tapi
lewat interaksi, komunikasi, dan interaksi komunikasi ini nggak harus melalui banyak orang, bisa juga secara interpersonal kan, dalam artian dalam lingkup yang lebih kecil lah. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, ketika Mas Walfi bilang mengenai ada suatu yang perbaikan, berarti kita mulai masuk pada pertanyaan yang kedua mengenai kita harus memulihkan, merestorasi sesuatu yang sebenarnya perlu kita perbaiki lagi. Oke. Nah, memasuki pertanyaan kedua mengenai perlunya apa di dalam setiap relasi, terutama kita fokuskan kepada OSIS MPK. Oke. Restorasi yang apa yang kita perlukan dalam restorasi itu, ya, apa problem solving Anda untuk menyelesaikan masalah itu, dan kira-kira bagaimana kinerja ya dari setiap aksi untuk melaksanakan restorasi yang kita impikan ini. Dimulai mungkin dari Dita. Baik, untuk dari pendapat pribadi saya ingin meningkatkan ke depannya itu OSIS dan juga ekstrakurikuler itu komunikasinya lebih baik lagi. Karena OSIS dan ekstrakurikuler itu sangat berpengaruh di sekolah. Ekstrakurikuler sebagai wadah untuk bakat dan minat siswa di bidang itu, dan juga OSIS sebagai wadah refreshing untuk siswa dan juga wadah aspirasi. Jadi saya rasa perlu antara ekstrakurikuler dan juga OSIS maupun dengan MPK itu bisa bekerja sama lebih baik untuk kedepannya dengan melalui komunikasi yang baik dan juga koordinasi yang baik. Ketika Anda bilang mengenai OSIS dan MPK ya, kadang ada perseteruan mengenai program, ada perseteruan mengenai pendapat. Kira-kira bagaimana Anda datang hadir di sana untuk menyelesaikan masalah itu? Di sini sendiri saya jika nanti saya terpilih sebagai ketua umum, tugas saya adalah untuk sebagai penengah. Saya tidak hanya harus memihak pihak OSIS saja, tapi saya juga harus melihat dari sudut pandang lain. Bagaimana pendapat MPK, apakah yang mereka katakan itu berlandaskan yang kuat. Jika memang itu untuk kebaikan, kita juga harus menerima kritikan tersebut, bukan? Dan juga tanpa meninggalkan esensi penting seorang ketua. Kita kan juga tahu dalam sebelum pemilihan itu ada pengguyuran retorika ya. Kalau seandainya kita tanya dulu kepada Mas Walfi, semisalnya nanti Anda menduduki jabatan ketua OSIS, apakah Anda tetap menjalankan suatu penengah yang telah dibicarakan oleh Mbak Dita, menjadi hadir di sana untuk menengahi masalah OSIS MPK? Menurutku itu justru emang peran sosok pemimpin, apalagi ketua OSIS kan. Apalagi dilihat dari visi misiku, mengoptimalkan fungsi organisasi yang lebih efisien lah, efektif. Sadar nggak sadar, menurutku apa ya? Aku di sini sebagai peran ketua OSIS lebih mengoptimalkan lagi lah komunikasi sama antara ekskul, apalagi kan mungkin apa ya, yang lebih rutin lagi lah, yang lebih intensif. Karena mungkin yang kelas 10 di sini mungkin belum tahu suka dukanya organisasi, belum tahu suka dukanya banyak kegiatan di semasa ya. Mungkin agak kurang tahu lah. Nah, sebenarnya permasalahan kita itu ada di komunikasi ini antara OSIS dan ekskul. Kenapa? Karena dengan adanya rapat koordinasi secara rutin antara OSIS ekskul, di sini kita membicarakan tentang ekskul ini selama setahun nanti mau dibawa kemana sih? Apa sih visi misi ketua ekskul ini dalam setahun ke depan mau dibuat apa? Yang gak banyak orang tahu bahwa sebenarnya ekskul ini perlu diklasifikasikan, karena visi misi terbentuknya ekskul sendiri itu beda-beda. Ada ekskul yang tujuannya untuk pengembangan diri ke arah prestasi. Misal ada ekskul A yang lebih ke prestasi lah, lebih ke seninya, ya kan? Ada juga ekskul B yang pengembangan dirinya melalui organisasi. Ada banyak kegiatan, buat event lah dan sebagainya. Menurutku ini perlu diklasifikasikan lagi, karena pada dasarnya kalau dibilang
nggak bisa disetarakan lah semua ekskul, karena semua ekskul itu mempunyai visi misi masing-masing. Alasan terbentuknya itu ada masing-masing, dan dengan adanya rapat koordinasi akhirnya semua ini saling bertukar pendapat lah. Mungkin ekskul yang visi misinya mencari prestasi itu tadi suatu saat pengen buat kegiatan, dan mungkin dari sini ada pengalaman dari OSIS, peran OSIS untuk membantu memberi masukan, saran. Juga ada ekskul tadi yang visi misinya dari dulu emang sering adakan kegiatan, bisa memberikan pendapat mereka, memberikan saran mereka agar acaranya mungkin bisa berjalan sukses. Seperti itu. Untuk Afin, tadi Walfi bilang mengenai bahwa organisasi itu memiliki latar belakang yang berbeda. Akibat dari itu adalah ketidaksetaraan. Apakah Afin berpendapat sebagai menganggap bahwa ekstrakurikuler itu tidak setara? Karena menurut saya sendiri, ekstrakurikuler itu di bawah organisasi. Jadi ekstrakurikuler itu tempat bakat minatnya para siswa, dan OSIS sama MPK itu dampingi dan menyaring pendapatnya dari ekskul itu. Tentu saja dari OSIS sama MPK harusnya lebih diperbaiki relasinya kepada ekskul-ekskul yang ada di Semasa. Saya tidak ingin mengulang di tahun yang kemarin karena banyak ekskul yang berseteru dengan Sewagati tahun kedua karena banyak kepengurusannya yang tidak sesuai itu. Apakah Mbak Dita berpendapat demikian seperti Afin? Saya rasa saya sedikit kurang setuju ya dengan pendapat dari kandidat Afin, karena yang menyebutkan bahwa ekstrakurikuler itu berada di bawah organisasi. Karena organisasi sendiri ini mempunyai cakupan yang luas. Di dalam ekstrakurikuler itu sendiri juga terdapat organisasi yang dibentuk di dalamnya. Jadi saya rasa jika ekstrakurikuler berada di bawah organisasi, saya rasa tidak seperti itu. Untuk Walfi, bagaimana menanggapi bahwa ada kontradiksi dengan Dita mengenai ketidaksetaraan? Apakah Anda tetap mempertahankan pendapat Anda bahwa organisasi itu di SMN 1 memegang payung yaitu Sewagati Semasa? Apakah mereka masih di bawah Sewagati Semasa atau bagaimana? Kalau dibilang di bawah Sewagati Semasa enggak juga, karena fungsi Sewagati Semasa ini untuk menaungi, bukan membawahi ekskul. Tapi tadi Anda bilang mengenai kesetaraan. Saya saya klarifikasi ya, bukan kesetaraan, tapi lebih ke klasifikasi bahwa terbentuknya ekskul itu beda-beda, dan kita sebagai yang menaungi ekskul nggak bisa menyamaratakan kayak ya masa ekskul yang tujuannya untuk mencari prestasi kita paksa untuk buat kegiatan, kan nggak juga. Bukan ketidaksetaraan dalam artian kayak diskriminasi, bukan kayak gitu, tapi lebih ke pengoptimalan fungsi lagi lah. Jangan memaksakan ekskul yang tujuannya mencari prestasi dipaksa untuk membuat acara yang sebenarnya esensinya itu juga nggak ada dan nggak sesuai sama visi misi ekskul berdirinya ekskul tadi. Apakah Afin juga yakin mengenai perbedaan latar belakang itu membuat kita berbeda untuk memberikan sebuah beban kepada mereka? Apakah Afin berpendapat seperti layaknya Walfi? Oke, kenapa begitu? Karena yang tadi disampaikan sama Walfi itu ada betulnya. Kalau ekskul yang punya prestasi ada membuat kegiatan itu kayaknya ada kemiringan itu. Oke, lantas masalah-masalah yang telah disebutkan sama Walfi dan Afin, apakah ada problem solving bagi Dita untuk menyelesaikan masalah-masalah perseteruan pendapat seperti ini? Jadi saya rasa penting sebuah koordinasi dengan semua lapisan, baik dari ekskul maupun OSIS dan juga MPK, karena ketiga badan penting ini itu mewakili seluruh SMA 1 Pasuruan, khususnya siswa. Berarti Anda tidak yakin, bukan tidak yakin maksudnya, Anda tidak meyakini bahwa kita itu sebenarnya butuh pengembangan, bukan restorasi berarti kan? Kalau restorasi ada yang sakit berarti dalam sana. Apakah dalam koordinasi itu memang ada yang sakit di dalam OSIS Anda? Rasa memang
di tahun-tahun sebelumnya koordinasi itu berjalan kurang lancar, baik antara OSIS dan juga ekskul maupun dengan MPK. Oke. Anda sebagai OSIS, ketika kita berbicara mengenai kurangnya koordinasi, apakah Anda berpendapat demikian? Enggak, saya kurang setuju sebenarnya sama kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya agak kurang koordinasi ya. Karena seakan-akan itu menyalahkan kepengurusan yang dulu. Dan menurutku kepengurusan yang dulu itu sudah benar, sudah sukses. Tapi mungkin lebih dioptimalkan lagi lah. Bukan diperbaiki, tapi dioptimalkan. Afin, mana yang perlu Afin soroti mengenai Sewagati yang dulu ataukah Anda menatap masa depan? Menurut saya memilih Sewagati ke depan karena betul yang dikatakan sama Walfi, lebih mengoptimalkan karena yang dulu itu kurang relasi. Apakah Anda punya fakta yang cukup kuat bahwa koordinasi dulu itu tidak berjalan semestinya? Saya rasa dari pandangan saya dan juga saya mengikuti ekskul itu masih banyak komplain dari ekskul merasa bahwa waktu yang diberikan dari OSIS, bukan saya menyalahkan OSIS, tapi karena ini juga saya ingin menyuarakan apa yang telah saya dengar, itu masih kurang adanya koordinasi lebih lanjut karena ekstrakurikuler merasa bahwa mereka menerima informasi yang kurang jelas. Seperti itu. Anda di dalam satu organisasi dengan Dita, kenapa Anda berpendapat bahwa koordinasi sudah baik? Karena ya seperti tadi, bahwa esensi organisasi dibentuknya Sewagati itu perjuangannya bisa dibilang nggak mudah. Gimana awalnya membangun citra yang baik di internal semasa, menurutku itu butuh effort yang lebih lah. Terus di periode kedua mungkin acaranya dibungkus lagi lebih menarik. Anggaran yang sebenarnya itu nggak masuk akal, dalam artian cuma sedikit tapi bisa dimaksimalkan, ya kan? Jadi apa ya? Kalau dibilang pendapat berbeda, sebenarnya kan pendapat berbeda kan sah-sah aja kan? Karena pola pikir orang juga beda. Tapi kalau di sini dari aku lebih mengoptimalkan lagi lah. Aku di sini nggak menyalahkan kepengurusan yang dulu. Justru aku berterima kasih kepada kepengurusan yang dulu bahwa mungkin benar ada yang kurang, tapi bukan diperbaiki, dioptimalkan lagi. Oke, kita sudah pegang 3 pendapat berbeda dari masing-masing ketua. Pemirsa, kita sudah mengetahui bahwa Walfi berpendapat bahwa perlunya pengoptimalan dan juga Afin berpendapat menatap masa depan itu lebih baik daripada kita mengetahui rekam jejak yang kemarin, dan juga Dita berpendapat mengenai bahwa ada suatu kendala dan ada suatu restorasi yang harus dilakukan oleh Dita. Namun sebelum kita masuk pada segmen yang ketiga, kita break sejenak. Silakan untuk diberikan tepuk tangan oleh. Kita akan lanjutkan ke segmen 3 setelah yang satu ini. Baik, kita sedang memasuki segmen ketiga. Sebelum kita memasuki segmen keempat, di segmen ketiga ini akan ada 3 pertanyaan dilontarkan kepada masing-masing kandidat ketua OSIS. Untuk pertanyaan yang pertama adalah mengenai solidaritas di dalam internal OSIS dan juga eksternal OSIS. Oke, saya ingin bertanya dulu kepada Mas Walfi. Manusia itu secara pribadi adalah individu yang berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tidak terbagi. Nah, di situ kita juga harus mempercayai bahwa setiap kepala di anggota OSIS maupun di luar OSIS memiliki pendapat yang berbeda-beda, memiliki program yang berbeda-beda. Nah, bagaimana langkah Anda untuk memberikan semacam lem di sana untuk mempereratkan solidaritas? Kalau ditanya gimana caranya mempererat solidaritas lah, singkatnya kan. Sebenarnya ini mungkin yang jarang terpikirkan sama orang, bahwa hal-hal sederhana itu sebenarnya bisa meningkatkan solidaritas kita. Dalam arti kita ini antara OSIS dengan MPK maupun OSIS dengan ekskul maupun OSIS dengan siswa. Gimana caranya mempererat solidaritas dengan hal-hal sederhana? Mungkin bisa diadakan dengan cara yang makan bersama, dikumpulkan mungkin
ada kegiatan bagi-bagi masker, tanpa sadar kita ini punya rasa apa ya? Bahwa sebenarnya kita ini punya visi yang sama. Kita ini membawa nama sekolah, nama semasa, dan slogan We Are One itu harus terimplementasikan lah. Gimana caranya? Kalau ditanya, apalagi pandemi kan, masa makan bersama? Lah, menarik. Gimana caranya? Justru kayak tadi, inovasi kita dituntut untuk berinovasi. Mungkin kalau misalnya online gini, hal-hal sederhana kayak gimana? Mungkin main Among Us bareng, tanpa sadar kan, semakin kita sering berinteraksi dengan orang lain, semakin kita sering berkomunikasi, akhirnya chemistry itu bisa terbentuk. Sebelum Anda membawa perahu yang lebih besar, saya ingin mengetahui dulu seberapa kuat lem yang sudah Anda rekatkan di dalam tim sukses Anda. Dengan begitu, kita ingin mengetahui bagaimana yel-yel dari tim sukses Mas Walfi. Dipersilakan. 3 bisa, integritas, kredibilitas, tanpa batas. Oke. Kemudian saya ingin juga menyapa Mbak Dita mengenai suatu hal yang sama. Namun Anda pasti punya pandangan yang berbeda dong. Gak mungkin semua orang itu sama. Anda mungkin mempunyai pandangan berbeda dari teman Anda Walfi? Ya, jadi setiap orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tidak terkecuali di lingkungan saat ini. Apalagi kita terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda ya. Jadi untuk langkah saya ke depannya, saya akan memperbanyak komunikasi dengan anggota-anggota saya. Lebih khususnya, saya akan memperdalam komunikasi emosional dengan anggota-anggota saya. Jadi saya lebih mengetahui bagaimana apa sih yang kurang dari anak ini, apa juga kelebihan yang bisa ditonjolkan untuk kedepannya. Jadi masing-masing anggota saya ini kedepannya bisa memaksimalkan potensi yang ia punya. Dan untuk masalah-masalah antar siswa, saya bisa juga nanti mendamaikan mereka berdua dengan menemukannya, lalu mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi, masalah apa yang mereka punya, lalu mencari jalan keluarnya bersama-sama. Oke, sebelum saya ke Mas Afin, saya itu menangkap bahwa Mas Walfi bilang bahwa suatu hal yang merekat itu sederhana, berarti kan Anda mengamini bahwa informal itu jauh bisa untuk mengangkat solidaritas kita, dan sedangkan Mbak Dita mengatakan bahwa formal dan emosional itu yang mengangkat solidaritas kita. Lantas bagaimana pendapat Anda mengenai informal yang telah diajukan oleh Mas Walfi? Saya rasa hal tersebut juga benar, tidak salah, tapi juga saya rasa pendekatan emosional itu juga perlu, karena setiap siswa terkadang juga tidak bisa terbuka jika kita tidak bisa mengambil hatinya. Apakah Anda yakin dengan pendekatan Anda, masih pendapat Anda meyakini bahwa kukuh Anda mengatakan bahwa Mbak Dita ini lebih formal itu salah? Kalau salah mungkin enggak, tapi kita sebagai manusia enggak mungkin lah dituntut untuk terlalu formal setiap saat. Kan ada saatnya kita juga butuh relaksasi. Bagaimana sih diri kita yang sebenarnya, dan mungkin dengan adanya kegiatan hal sederhana yang mungkin kesannya kayak informal, akhirnya kan oh ternyata anak ini karakternya kayak gini. Kalau misalnya formal kan mungkin identitasnya sangat bagus, kita nggak tahu kekurangannya. Tapi kalau lebih ke informal tadi, menurutku pendekatannya justru ada. Rasa emosionalnya justru lebih rekat di situ. Mohon maaf karena ada kendala teknis. Langsung lanjut saja. Tadi Mbak Fia mengutarakan sebuah argumen mengenai perekatan solidaritas. Sebelum yang lebih besar, kita harus mengetahui dulu lem yang lebih kecil. Dan kita mengetahuinya lewat yel-yel yang akan diutarakan oleh tim sukses. Mbak Dita, dipersilakan. Oke. Cukup menarik. Ada pendekatan-pendekatan tertentu yang digunakan oleh masing-masing. Maka kita juga harus mengetahui dari soal yang selanjutnya, yaitu soal yang keempat mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini ada dua opsi. Yang pertama adalah gaya multikulturalisme
Dan yang kedua adalah gaya yang berpusat pada tim. Untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda, Mbak Dita, apa yang Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah Anda melalui pemilihan kepemimpinan tadi? Jika saya pribadi, saya lebih memilih untuk gaya yang multikultural, karena seperti yang saya bilang tadi, kita di SMA 1 Pasuruan ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga menerapkan opsi yang kedua, yaitu berpusat pada tim. Karena pendapat tiap orang itu berbeda-beda, jadi kita juga harus mendengarkan pendapat tiap anggota saya, karena ini juga termasuk dalam sila Pancasila, yaitu sila keempat, yang mengutamakan musyawarah. Oke, Mas Afin, saya ingin bertanya mengenai gaya kepemimpinan yang Anda pilih. Yang mana yang Anda dekati untuk gaya kepemimpinan itu? Yang pertama gaya multikultural, yaitu berpegang pada pendirian dan tidak juga lupa dengan gaya kepemimpinan bentuk tim, karena setiap orang itu punya ide-idenya masing-masing dan pendapatnya masing-masing. Seharusnya jika jadi pemimpin itu harus punya segala arah, bisa melihat segala pendapat dijadikan satu, baru itu bisa jadi satu yang ditujukan. Mas Alfi, apakah Anda juga yakin bahwa Anda bisa mengagregasi suara-suara dari masing-masing anggota yang Anda pimpin dengan gaya Anda? Kalau disuruh gaya kepemimpinan saya seperti apa antara kerjasama tim sama multikultural, jujur menurut saya ini saling berkaitan dan nggak bisa saling dipisahkan. Tapi kalau misalnya benar-benar disuruh pilih satu, mungkin saya lebih ke kerjasama tim. Kenapa? Memang benar, multikultural nggak salah kok, gaya pemimpinannya itu benar, sesuai identitas bangsa. Tapi yang saya tangkap di sini, kenapa sih kok multikultural sampai dibedakan sama kerjasama tim? Ya karena kalau aku melihatnya, kerjasama tim ini lebih ke ada diskusi sama tim-timku lah. Dalam artian, aku pengen adanya komunikasi. Sekali lagi, kalau pengen mempererat solidaritas, balik lagi ke komunikasi ini, dan komunikasi ini bisa terlihat dari kerjasama tim. Kalau multikultural kan kesannya kayak ya semua orang kan punya latar belakang berbeda kan. Tapi kalau misalnya keputusannya diambil hanya dari satu buah pemikiran, satu buah pemimpin, nggak ada diskusi antara tim, menurutku itu juga kurang baik. Untuk Mbak Dita, kira-kira Anda membawa suatu kapal dan tiba-tiba ada suatu angin keras tadi yang saya bilang tadi, apakah Anda yakin dengan gaya kepemimpinan multikultural tadi mampu menghalau semua rintangan-rintangan yang Anda bawa? Saya rasa jika gaya tersebut hanya diterapkan untuk kepentingan pribadi saja itu tidak mungkin bisa, karena bagaimanapun juga di sini saya jika terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan membawa anggota-anggota saya dan saya bertanggung jawab atas anggota-anggota saya. Jadi apa yang mereka pikirkan itu juga harus saya pikirkan juga. Saya harus pertimbangkan kembali apa yang mereka pendapatkan. Apakah Afin juga merasa bahwa pertimbangan-pertimbangan itu cukup efisien jika diterapkan pada setiap program-program kerja OSIS? Kalau menurut saya, sistem gaya multikultural harus didampingi sama bentuk kelompok itu. Makanya kalau setiap orang punya pendirian yang tetap, tidak bisa digugat, itu bukan seorang pemimpin, tetapi seorang pemimpin itu harus juga punya cangkupan luas kepada pendapat-pendapat orang lain itu. Oke. Kita tadi sudah berbicara mengenai gaya kepemimpinan. Berarti kita menuju pada kepemimpinan itu ya. Lah, ada yang namanya budaya positif. Dari rekam jejak yang sudah kita ketahui, kita harus memiliki budaya positif yang membedakan kita dengan zaman yang sudah lalu. Lah, saya ingin mengetahui secara terstruktur, sistematis dan masif dari Mas Afin dulu, program positif baru apa yang Anda akan terapkan di SMAN 1? Yang pertama, saya mengambil program yang temanya lingkungan. Yaitu contohnya Kota Pasuruan ini terkenal dengan kota yang siklusnya panas. Saya ingin OSIS SMA Negeri 1 menjadi contoh
untuk kedepannya, yaitu untuk acara menanam pohon di sekitar daerah pantai. Oke, berarti Mas Walfi apakah berpendapat bahwa lingkungan jauh lebih penting, jauh lebih Anda utamakan daripada bidang-bidang lain seperti politik, ekonomi, dan sosial atau yang lain? Lingkungan memang penting, tapi balik lagi, esensi kita ada di debat ini buat apa? Esensi kita kan sebagai calon kandidat ketua OSIS, mungkin lebih dipertegas lagi lah. Kalau lingkungan menanam pohon memang baik, tapi sebenarnya kandidatnya ini pengen jadi ketua OSIS atau pengen jadi wali kota. Menurutku lebih ke lebih ditegaskan lagi lah. Harus tahu esensi kita sebagai calon ketua OSIS ini apa. Aku nggak bilang bahwa lingkungan nggak penting, tapi lebih ditegaskan lagi. Kita sebagai ketua OSIS tujuannya ini mempererat solidaritas di internal. Kalau ditanya program kerja apa yang mungkin bisa meyakinkan siswa-siswa semasa, warga sekolah semasa dari saya kembali lagi ke visi misi saya. Saya pengen gimana? Orang memberikan kepercayaan ke saya pengen memberikan timbal balik juga yang positif. Berarti itu mengenai suatu bidang apa? Apakah itu yang akan Anda terapkan adalah ekonomi, masalah perekonomiannya? Karena kita belajar lebih ke pendidikan. Lebih ke pendidikan, ya, intinya lebih ke pendidikan. Karakter. Dan Anda juga meyakini bahwa di dalam sini kita tidak cukup efisien untuk menerapkan masalah isu-isu lingkungan. Namun Mas Afin pasti punya pendapat sendiri dong. Kok bisa sampai lingkungan ini tidak bisa kita terapkan di SMN 1? Padahal kita juga mempunyai isu-isu krusial mengenai lingkungan di SMN 1. Tapi yang saya ulas itu belum itu program pertama saya, tapi program yang saya jadikan pedoman yaitu acara untuk ENIF semasa. ENIF semasa tahun kemarin adalah tentang sejarah. Jadi tahun ini saya ingin ENIF semasa berbeda dari tahun sebelumnya. Contohnya aja, saya ingin ENIF semasa ini bukan ada di sekolah, tapi bisa mengundang banyak orang. Contohnya yang penting dari semasa yaitu alumni, Bapak Ibu guru itu. Makanya saya inisiatif untuk ENIF semasa tahun ini acaranya di GOR, yaitu mengusung tentang bagaimana kesenian. Karena Kota Pasuruan ini terkenal dengan seninya. Makanya dari ENIF itu saya bentuk seperti awal itu basar kesenian, kedua makanan, yang ketiga itu karya dari siswa yang bisa dilihat baik atau buruknya. Yang terakhir adalah puncak acara. Di situ biasanya kalau tahun sebelumnya mengundang artis, tahun ini berbeda karena saya rencananya ingin bintang tamunya adalah Bapak Wali Kota atau Gubernur. Oke, berarti kita sudah menangkap mengenai eksistensi yang mau diangkat oleh Afin mengenai SMN 1, dan kita juga mau tangkap penatapan ke depan, approach-nya adalah pendidikan yang diambil oleh Walfi. Nah, yang terakhir adalah saya ingin juga mengetahui dari Mbak Dita, bidang-bidang ini tadi yang menjadi menurut Anda ini yang paling krusial ini, apa sih kira-kira yang harus diperbaiki dari semasa eksistensi yang sama atau pendidikan yang sama seperti Mas Walfi? Saya rasa SMA 1 ini kan terkenal dengan akademisnya yang baik ya. Jadi ingin mengembangkan di bidang lain, yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi. Karena sekarang ini kita sudah berada di era industri 4.0, di mana kita harus lebih kreatif, kita harus lebih berkembang lagi dari sebelumnya, supaya kita tidak diperbudak sendiri oleh teknologi yang telah kita ciptakan saat ini. Anda yakin bahwa Anda bisa membawa pikiran anak-anak semasa untuk bisa mengikuti program kerja Anda yang mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi? Saya rasa saya cukup yakin, karena pada saat ini kita pun juga telah mengikuti pelajaran secara online ataupun daring. Jadi hampir setiap hari siswa itu tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi.
Setiap masing-masing memiliki karakternya masing-masing, setiap masing-masing juga memiliki pandangan pendekatan masing-masing, dan kita telah menghabiskan 5 pertanyaan yang menjadi urgen kita kali ini, dan segmen ini akan kita lanjutkan dengan segmen yang berikutnya, yaitu mengenai closing statement. Sebelum itu kita bisa break sejenak. Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen yang terakhir. Langsung saja saya ingin mengetahui closing statement. Kenapa warga Semasa harus memilih Anda, dimulai dari Dita. Silakan berdiri. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini kalian sebagai warga Semasa mempunyai hak pilih yang harus kalian gunakan dengan sebijak mungkin. Di sini saya tidak bisa memberikan banyak janji, tapi saya akan memberikan banyak kerja nyata. Terima kasih. Oke. Selanjutnya. Dari saya, yaitu saya adalah satu-satunya kandidat OSIS yang non-Islam. Saya akan membawa perubahan besar untuk Sewagati Semasa tahun ini. Sekian dari saya. Oke. Silakan dari kandidat yang terakhir. Di sini saya tidak untuk warga Semasa memilih saya, karena saya tahu bahwa saya yakin warga Semasa di sini sudah dewasa. Dari sini terlihatlah bagaimana cara setiap kandidat menyampaikan pendapatnya, bagaimana pengalaman yang terrekapitulasi dari setiap kandidat. Semua itu tergantung dari warga Semasa sendiri. Saya tidak memaksa, karena hati nuranilah yang menentukan arah Semasa ke depan. Oke. Oke pemirsa, kita sudah sampai pada penghujung acara. Gus Dur pernah berkata, tidak ada kekuasaan yang perlu dipertahankan mati-matian. Untuk itu kita akhiri perdebatan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.